Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisuci Muhammad. Saya dari kelas 1B Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logika dan berpikir ilmiah. Logika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan serta pengkajian pengetahuan tertentu sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ia menjadi dasar yang menentukan pemikiran agar lurus, tepat, dan sehat. Sebab fungsi logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Logika merupakan ilmu yang memberikan prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Ini dikarenakan penalaran ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan faktual ataupun deduktif dan induktif. Yang keduanya menggunakan hipotesa sebagai jembatan penghubungnya, baik deduktif dan induktif, bukan tanpa cacat. Karenanya perlu sebuah identifikasi lebih jauh guna mencapai sesuatu. Metode penalaran ilmiah yang mengalami pembuktian terpadu antara rasional dan kebenaran faktual. Semua penalaran yang menggunakan pikiran sudah tertentu berpangkal pada logika. Dengannya dapat diperoleh hubungan antara pernyataan, namun tidak semua anggapan atau pencapaian berhubungan dengan logika. Hanya yang bernilai benar atau salahnya yang bisa dihubungkan dengan logika, sehingga dalam sebuah diskursus keilmuan kajian seputar logika memiliki andil yang signifikan terhadap perkembangan hal yang berpikir ilmiah berperan penting dalam mendukung manusia memperoleh cakrawala keilmuan baru dalam menjamin eksistensi manusia, bukanlah sebuah bualan belaka. Dengan menggunakan metode berpikir ilmiah, manusia terus mengembangkan pengetahuannya. Logika sendiri menurut Aristoteles tidak terlepas dari istilah logistik. Ia merupakan sebuah penjelasan yang dapat proses mengandung unsur abstrak atau premis mayor dan definisi premis minor. Keduanya diperlukan untuk membangun sebuah konsep yang benar. Sebelum melangkah menjadi proposi inilah yang akhirnya akan bermuara pada kesimpulan. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukan hanya sebuah koleksi semata, namun merupakan komplisi dari berbagai macam esensi dari fakta-fakta tersebut. Penalaran dalam fungsinya sebagai kegiatan berpikir tentunya memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Pertama adalah pola pikir yang secara logis, dan inilah disebut dengan sebagai logika. Penalaran mempunyai logikanya tersendiri karena ia merupakan sebuah proses berpikir, sehingga berpikir secara logis dapat dimaknai sebagai suatu pola dan ketentuan tertentu yang digunakan dalam proses berpikir. Kedua, penalaran bersifat antastik dan dimaksud merupakan pencerminan dari suatu proses berpikir yang berstandar dan suatu analisa dan kerangka berpikir tertentu dengan logika sebagai pijakannya. Penalaran atau metode berpikir menghadapi pembuktian kebenaran secara terpadu atau kebenaran nasional yang secara fundamental, serta menggunakan penalaran deduktif dan menggunakan asumsi dasar, hipotesis, dan jembatan penghubungnya. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.